pertama ada latar belakang. Di sekolah dasar, siswa mempelajari 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Keterampilan berbicara sangat penting untuk komunikasi, memungkinkan siswa menyampaikan ide, perasaan, dan informasi dengan jelas. Pengembangan keterampilan ini krusial pada usia sekolah dasar karena merupakan masa optimal perkembangan bahasa. Namun, banyak siswa kesulitan berbicara efektif akibat kurangnya latihan dan metode pengajaran yang kurang tepat. Oleh karena itu, pengajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar perlu dirancang dengan baik untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Di sini kami membahas mengenai yang pertama, apa pengertian keterampilan berbicara? Yang kedua, apa saja materi yang diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berbicara di sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan keterampilan berbicara kepada siswa sekolah dasar? Yang keempat, media apa yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbicara? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi keterampilan berbicara siswa? Pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan menyampaikan gagasan dengan melibatkan pelafalan, kosakata, dan struktur bahasa. Tujuan utamanya adalah berkomunikasi dengan efektif, memahami makna pesan, serta menilai dampaknya pada pendengar. Keterampilan ini berkembang melalui pembelajaran dan mencakup kemampuan mengorganisir ide, menggunakan bahasa yang tepat, dan menyampaikannya dengan jelas. Di sekolah, keterampilan berbicara sangat penting untuk dikuasai siswa. Selanjutnya ada materi keterampilan berbicara. Yang pertama ada pengucapan dan pelafalan atau pronunciation. Pengucapan yang baik penting dalam keterampilan berbicara agar dipahami dengan jelas. Dalam bahasa seperti bahasa Inggris, perbedaan antara penulisan dan pelafalan sering menjadi tantangan, terutama karena pengaruh bahasa ibu. Teknik membaca keras dapat membantu melatih pengucapan dengan mengenali pola bunyi, intonasi, dan tekanan kata, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kebiasaan berbicara yang lebih baik. Lalu yang kedua, melatih kosakata dan tata bahasa. Kosakata penting dalam perkembangan bahasa anak karena membantu mereka berkomunikasi dan memahami informasi. Anak dengan kosakata luas lebih mudah memahami pesan lisan dan tulisan. Pembelajaran kosakata perlu diperhatikan dalam pendidikan bahasa Indonesia karena mendukung keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Penggunaan media menarik seperti boneka tangan efektif dalam meningkatkan kosakata dan keterampilan berbicara secara interaktif dan menyenangkan. Lalu yang ketiga ada penyusunan kalimat. Penyusunan kalimat penting untuk keterampilan berbicara siswa. Dengan memahami struktur SPOK, siswa dapat menyampaikan gagasan dengan jelas. Latihan contoh dari guru dan aktivitas seperti bercerita dan diskusi membantu siswa menyusun kalimat dengan benar serta meningkatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum. Selanjutnya ada cara mengajar keterampilan berbicara di kelas. Nah, di sini itu terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbicara di kelas agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Yang pertama, ada pendekatan kontekstual. Di sini itu guru menggunakan konteks kehidupan nyata untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Contohnya dalam menayangkan video atau film yang relevan dengan tema pembelajaran, lalu meminta siswa memberikan komentar atau tanggapan. Pendekatan ini itu membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi yang mereka. Yang kedua ada model role playing atau bermain peran. Di sini itu guru menjelaskan siswa untuk memerankan karakter tertentu dalam sebuah cerita, seperti cerita rakyat maling kundang. Nah, model ini membantu siswa memahami konsep berbicara secara ekspresif dan kreatif, melibatkan aspek kebahasaan seperti intonasi dan diksi, serta meningkatkan keberanian siswa untuk berbicara di depan kelas. Yang ketiga ada metode storytelling atau berbicara. Di sini guru meminta siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka
Nah, seringkali dengan bantuan media seperti foto pribadi. Dalam metode ini juga melibatkan aspek kebahasaan. Nah, seperti intonasi atau pilihan kata dan non-kebahasaan, ekspresi dan keberanian, sehingga siswa dapat melatih kemampuan komunikasi mereka. Yang keempat ada pendekatan komunikatif. Di sini guru menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, misalnya melalui tanya jawab spontan. Nah, strategi ini membiasakan siswa dalam merespons secara cepat, meningkatkan kompetensi berbicara, serta membangun keberanian dalam menyampaikan pendapat. Yang kelima, ada penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, di sini media itu seperti video, proyektor, atau artikel berita yang digunakan untuk membuat siswa lebih tertarik. Di sini, guru meminta siswa menceritakan kembali isi materi menggunakan kata-kata mereka sendiri yang membantu melatih keterampilan berbicara sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya ada media yang digunakan dalam pengajaran berbicara. Nah, di sini terdapat berbagai jenis pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan keterampilan berbicara siswa, seperti media visual, audio, serta audiovisual yang dirancang secara khusus untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan mendukung perkembangan kemampuan komunikasi siswa secara optimal. Nah, pertama ada media audio, di mana media audio ini adalah alat yang menyampaikan pesan melalui indera pendengaran. Nah, media ini berguna untuk meningkatkan keterampilan peserta didik seperti berbicara, membantu siswa berpikir lebih baik, serta menumbuhkan daya ingat dan mempertajam pendengaran. Dalam pembelajaran media audio digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol auditif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ini itu bisa berupa cerita, lagu, atau suara yang dirancang untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa. Nah, yang kedua ada media visual. Nah, dalam media ini adalah alat bantu yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yang dapat dilihat oleh siswa melalui indera penglihatan. Nah, dalam media visual ini memiliki sejumlah fungsi khusus seperti menarik perhatian, membantu memperjelas menyampaikan ide, dan menggambarkan materi yang mungkin sulit diingat tanpa visualisasi. Nah, siswa atau peserta didik ini cenderung lebih tertarik pada media visual, terutama jika media tersebut itu bisa bervariasi, sederhana, dan tampak nyata. Selain itu, penggunaan media visual dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, baik bagi guru maupun siswa. Nah, selanjutnya dalam contoh ini ada yang pertama poster. Nah, poster ini merupakan salah satu media yang dapat membantu mengembangkan kemampuan berbicara anak. Nah, sebagai media visual, poster memiliki peran untuk menarik perhatian, memotivasi, dan mempengaruhi perilaku orang yang melihatnya. Selain itu juga poster dianggap sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan singkat. Dengan informasi yang disajikan secara visual, poster itu mampu mendorong minat orang untuk memperhatikan dan memahami pesan atau ide yang ingin disampaikan, sehingga orang-orang atau mereka terdorong untuk menjalankan isi pesan tersebut. Yang kedua ada papan flanel. Nah, jadi papan flanel ini adalah media pembelajaran berbentuk papan yang dilapisi kain flanel. Nah, ini itu digunakan untuk menyampaikan kata-kata atau gambar dengan cara yang praktis dalam pemasangan maupun pelepasan. Nah, dalam media ini dibuat dari warna-warna yang biasanya cerah dan bisa menarik peserta didik. Nah, ini itu digunakan dengan cara dipasang di dinding atau digantungkan menggunakan 2 batang kayu yang
menjepit bagian atas dan bawah. Nah, gambar atau objek yang akan ditampilkan juga memiliki bagian belakang yang dirancang agar mudah ditempelkan dan dilepaskan dari kain flanel. Nah, melalui papan ini berbagai gambar seperti pakaian, hewan, buah-buahan, anggota keluarga, dan lainnya itu dapat disajikan dengan jelas. Nah, sebagai media pembelajaran visual ini berbasis 2 dimensi. Selanjutnya ada gambar media visual gambarnya. Nah, penggunaan media visual ini berupa gambar ini adalah misalnya contohnya alam sekitar. Nah, dalam pembelajaran keterampilan berbicara, siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi lisan mereka. Nah, gambar-gambar yang diambil dari lingkungan alam akan digunakan sebagai alat bantu untuk merangsang pemikiran siswa dalam mendeskripsikan atau menceritakan isi gambar dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya terbantu dalam mengembangkan ide-idenya secara lebih konkret, tetapi juga merasa lebih tertarik dan berani berbicara di depan kelas. Nah, interaksi yang tercipta dalam proses pembelajaran ini seperti diskusi dan penyampaian cerita dalam mendorong keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya ada papan buletin. Nah, dalam papan buletin ini dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa berbicara. Nah, sebagai media visual, papan buletin tidak hanya memajang materi pelajaran, tetapi juga mendorong siswa untuk berinteraksi, berimajinasi, dan memahami isi teks atau cerita tersebut. Nah, dengan mengajak siswa dalam berdiskusi atau mempresentasikan materi yang akan dipaparkan pada papan buletin, mereka dapat melatih kemampuan penyampaian gagasan, menyatakan pikiran, dan mengekspresikan perasaan secara lisan. Nah, dalam media ini itu membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan mendukung pengembangan keterampilan komunikasi verbal siswa. Yang selanjutnya ada media audiovisual. Nah, ini itu adalah alat bantu yang mampu menampilkan gambar sekaligus menghasilkan suara. Beberapa contoh media ini diantara lainnya ada film bersuara, televisi, dan video. Nah, media audiovisual juga dapat diartikan sebagai jenis media yang mengandung elemen gambar dan suara yang bisa didengar, seperti slide suara, film, dan rekaman video. Nah, dalam penggunaan media audiovisual, ini adalah suatu cara untuk menyampaikan materi melalui penglihatan dan pendengaran yang tidak bergantung sepenuhnya pada simbol atau pemahaman kata-kata. Nah, media ini menggunakan unsur suara dan gambar secara terpadu saat menyampaikan informasi atau peran. Nah, contohnya yang pertama itu ada animasi. Nah, media pembelajaran audiovisual itu dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada anak. Nah, khususnya kelompok usia 5-6 tahun. Dalam contohnya, media audiovisual yang digunakan meliputi film animasi, video edukatif atau VCD dan DVD yang memadukan unsur gambar dan suara. Nah, dalam media ini memungkinkan anak untuk mendengarkan, mengamati, dan meniru berbagai bentuk percakapan yang ditampilkan, sehingga memudahkan mereka untuk menyerap kosakata baru, memahami struktur kalimat, serta melatih kemampuan mereka untuk menyusun kalimat yang lebih kompleks. Yang kedua ada YouTube. Nah, dalam penggunaan audiovisual, YouTube ini meningkatkan keterampilan berbicara didasarkan pada pemahaman bahwa media ini merupakan alat bantu pembelajaran yang lebih efektif. Nah, dalam media audiovisual atau YouTube ini dapat menyalurkan pesan melalui indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Nah, dalam hal ini juga menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, cara evaluasi keterampilan berbicara.
Evaluasi penting untuk menilai kemajuan pendidikan dan mengidentifikasi kelemahan. Dalam keterampilan berbicara, evaluasi lebih kompleks karena melibatkan kebahasaan, pemahaman isi, organisasi, dan kinesik. Teknik evaluasi bisa berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau tes berbicara langsung. Penskoran dapat bersifat global atau analitik. Proses evaluasi memerlukan perencanaan yang matang dengan alat evaluasi seperti rubrik. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Keterampilan berbicara melibatkan pelafalan, kosakata, dan struktur bahasa untuk menyampaikan ide. Di sekolah dasar, keterampilan ini dikembangkan melalui latihan pengucapan, kosakata, dan kalimat dengan metode seperti role playing, storytelling, dan pendekatan komunikatif. Media audio, visual, dan audiovisual mendukung pembelajaran. Evaluasi keterampilan berbicara mencangkup kebahasaan, isi, organisasi, dan kinesik. Menggunakan teknik tes atau non-tes untuk umpan balik pembelajaran.